Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khafifah dari Fakultas Pendidikan Agama Islam semester 2 ingin menjelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen kami, Dr. Ahmad Alim LCMA. Berikut materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen kami, Dr. Ahmad Alim LCMA. Ini adalah materi-materi yang telah disampaikan. Yang pertama, Islamic Worldview 1, yang kedua, konsep Tuhan perspektif Islamic Worldview, yang ketiga, Islamic Worldview 2, yang keempat, integrasi iman dan kesucian jiwa, yang kelima, mewaspadai diabolisme pemikiran, yang keenam, konsep alam, seni, dan kebudayaan, yang ketujuh, konsep adab dan aktualisasinya. Yang pertama, Islamic Worldview 1, At-Tasawur al-Islami atau Al-Mabda al-Islami yang disebut pegangan hidup, Manhajul Haya atau Mabda'ul Haya atau Ru'ya bil Wujud atau At-Tasawur bil Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti kullaha kulluhin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Allah memerintahkan kita supaya memerhatikan Allah, membuat permisalan kalimat tauhid seperti pohon yang rindang, akarnya mencengkam ke tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya tidak kenal musim. Allah membuat permisalan itu supaya manusia belajar. Allah memerintahkan muslim untuk seperti pohon yang baik, punya pendirian yang kokoh, punya pandangan hidup baik, kemudian muamalah dan akhlak yang memberikan manfaat kepada manusia dan alam. Ini merupakan surah landasan. Selanjutnya pilar. Yang pertama, konsep Tuhan atau yang disebut ma'rifatullah. Yang kedua, konsep manusia atau yang disebut ma'rifatul insan. Yang ketiga, konsep kebenaran atau yang disebut ma'rifatul haq. Yang keempat, konsep agama atau yang disebut ma'rifatud din. Yang kelima, konsep nabi atau yang disebut ma'rifatun nabi. Yang keenam, konsep kitab atau yang disebut ma'rifatul kitab. Yang ketujuh, konsep ilmu atau yang disebut ma'rifatul ilmi. Ada beberapa yang dijelaskan. Yang pertama, konsep Tuhan, dan kedua, konsep manusia. Yang pertama, konsep Tuhan perspektif Islamik. Bagi orang liberal, mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan dan jari-jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Satu Tuhan banyak jalan. Konsep Tuhan dalam agama Islam itu dalam surah Al-Ikhlas, konsep Islam adalah konsep tauhid. Sedangkan konsep liberal adalah konsep syirik atau Allah punya sekutu. Beda juga konsep Tuhan perspektif wahyu dan perspektif budaya. Selanjutnya, konsep manusia. Orang punya akhlak, moral, nilai itu bukan karena kebiasaan, tapi dorongannya karena Allah yang memerintahkan. Kalau kita mengenal ma'rifatullah, kita akan punya tujuan dan makna hidup. Wa ma khalaqtul jinna, segala tindakan kita itu merupakan kehendak Allah. Alam empiris atau syahada atau yang tampak atau sifatnya rasional. Di balik itu ada alam gaib atau sifatnya supranatural. Mereka tidak percaya alam gaib itu karena mereka memisahkan konsep manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, Islamic Worldview 2. Ma'rifatullah berhubungan dengan Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha laisa kamitslihi syai'. Rasulullah SAW, kamu Tuhannya siapa? Orang Baduy, aku Tuhannya ada 7, 6 di bumi, 1 di langit. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Baik, selanjutnya integrasi iman dan kesucian jiwa. Dalam surah Asy-Syams sudah dijelaskan, Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ada 2 jalan yang dipilih di dalam diri manusia. Apakah memiliki jalan jujur, jalan yang sesat,
atau jalan yang takwa, atau yang disebut jalan yang lurus. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Di dalam hadis ini Allah ingin menjelaskan tentang kehidupan kita. Ada dua jalan, yang jujur dan jalan yang sesat. Mensucikan jiwa itu adalah hendaklah seseorang mengetahui bahwasanya Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Jadi menghadirkan Allah dalam kehidupan itu adalah mensucikan jiwa, sehingga jiwa itu akan bersih jika menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Jika manusia lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam pengawasan Allah, maka kotor jiwanya. Metode supaya jiwa tetap bersih, jauh dari penyakit jiwa. Selanjutnya, mewaspadai diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, orang-orang bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya beliau tentang keburukan, karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Mewaspadai diabolisme pemikiran. Orang tersesat itu karena 3 faktor. Karena syahwatnya, syahwat segala hal yang diingini manusia. Contohnya, nafsu kalau tidak bisa dikontrol maka akan berakhir pada zina. Kedua, karena syubhatnya, atau disebut keraguan-keraguannya. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surah An-Nahl ayat 63 yang artinya, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka, atau yang disebut yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin neraka. Yang ketiga, karena mengikuti langkah-langkah setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Baqarah ayat 168. Senantiasa berdoa kepada Allah dan berzikir pagi petang, karena was-was itu datang dibisikkan dari setan. Dalam surah An-Nas ayat 5 yang berbunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Selanjutnya, konsep alam seni dan kebudayaan. Allah menciptakan 2 alam. Yang pertama alam gaib, yang kedua alam syahadah yang tampak. Allah menciptakan 2 alam dikarenakan Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ada 2 tingkatan dalam alam. Yang pertama bersifat gaib, yang kedua bersifat sosial atau rohaniah. Ini ada pada manusia yang mana selain bersifat fisik maupun bersifat sosial atau rohaniah. Ada juga konsep alam, seni, dan kebudayaan. Tidak boleh lepas pada 3 perkara. Yang pertama, unsur-unsur Islam. Yang kedua, prinsip keislaman. Yang ketiga, nilai-nilai keislaman. Manusia tetap hidup berkarya dari kesenian dan kebudayaan dilandasi dengan 3 perkara tadi, agar tidak tertukar antara yang hak dengan yang batil. Selanjutnya, konsep adab dan aktualisasinya. Di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi kita secara totalitas mengabdikan hanya untuk menyembah dan meminta tolong kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka hal ini di dalam proses ibadah, dan satu manzilatul adab atau menjaga adab. Jadi adab sebelum ilmu, adab harus dijaga sebelum ibadah. Selanjutnya, konsep adab dan aktualisasinya. Jaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Dan itu maksudnya adalah penjagaan utamanya adab. Sebagai pelajaran dari iblis adalah iblis diusir dari surga dan tercebur ke neraka karena disebabkan oleh hilangnya adab. Jangan sampai meniru halnya seperti iblis. Itu yang dimaksud oleh ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep adab disandingkan dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak memenuhi aturan, maka adab pun hilang. Hadas kecil dan besar itu termasuk adab. Menyebutkan Allah dengan yang mulia dan yang husna itu adalah adab juga.
Salah satu adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Kita akan mendahulukan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat. Sama seperti orang sholat yang tidak berwudu, maka dari itu adab sangatlah penting. Adab itu wujudnya 3 macam. Yang pertama, al-adabu maullah hablum minallah. Yang kedua, al-adabu mawa Rasulullah. Yang ketiga, al-adabu mawa al-khalqi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.